KJRI Jeddah membantu menangani permasalahan beberapa PMI ABK dan juga PMI informal untuk menuntut hak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berita hari ini guys adalah seputar Arab Saudi dan juga informasi tentang pengumuman pelaksanaan ujian EPS topik dan skill test CBT umum sektor manufaktur tahun 2020 ini G2G to Korea. Berita pertama, KJRI Jeddah membantu hak seorang PMI yang gajinya masih tertunggak di majikan. Besar atau kecil nilainya sama saja, kalau sudah menjadi hak, seberapapun nilainya tetap harus diperjuangkan. Semangat inilah yang terus dibangun oleh tim pelayanan dan perlindungan warga Yanlin KJRI Jeddah dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Sebut saja PMI berinisial ESMO yang bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART di Provinsi Zizan. Perempuan asal Bandung, Jawa Barat ini telah 12 tahun bekerja dengan upah terakhir per bulannya sebesar 1.500 rial atau sekitar 5,8 juta rupiah. Saat melakukan pembaharuan perjanjian kerja atau PK dan juga paspor, pada hari Minggu 11 Oktober 2020 di KJRI Jeddah, ESMO yang kala itu ditemani oleh majikannya mengaku masih ada sisa gaji yang masih ditunggak sebesar 16.000 rial atau sekitar 62 juta rupiah lebih. Kepada petugas saat menjalani BAP, ESMO menuturkan majikannya akan memberikan gaji kalau diminta. Itu pun terkadang tidak dibayar penuh 1.500 rial. Jadi mbaknya ini gajinya per bulannya 1.500 rial. Cuma kadang majikan nggak ngasih penuh guys, dicicil gitu. Adakah teman-teman yang mengalami hal serupa seperti mbaknya ini, gajiannya itu dicicil guys? Saya dengar banyak loh TKW yang mengalami hal seperti ini. Kalau teman-teman ada yang nggak digaji penuh, wajib lapor ya guys ke KJRI ataupun ke KBRI. Oke, lanjut ke ceritanya Mbak Esmo. Akhirnya petugas memanggil majikan untuk mengklarifikasi apakah betul masih ada sisa gaji yang belum dibayarkan. Majikan pun mengakui hal itu, namun dia belum bisa melunasinya saat itu juga lantaran dia tidak membawa uang tunai. Dia berjanji akan kembali keesokan harinya untuk memenuhi kewajibannya terhadap pembantunya itu. Alhamdulillah hari ini majikan memenuhi janjinya. Kami pun menyelesaikan sesuai prosedur yang berlaku dan membantu memfasilitasi PMI tersebut untuk membuat rekening bank BNI atas namanya sendiri, ujar Muhammad Yusuf, Konsul Tenaga Kerja KJRI Jeddah. Oleh karena itu guys, KJRI Jeddah menghimbau kepada seluruh PMI agar tidak sekali-kali membiarkan haknya dipegang oleh majikan. Sebab seringkali uang gaji yang dititipkan kepada majikan itu sulit diminta kembali. Bahkan nilai atau besarannya pun bisa berubah bila tidak didasari bukti yang tertulis. KJRI Jeddah juga mengingatkan agar PMI melakukan pembaharuan paspor dan juga PK bila ingin tetap bekerja dengan majikan. Tujuannya agar KJRI Jeddah bisa mengenali majikan sekalipun mengingat kedua belah pihak lebih dengan PK terkait hak dan kewajiban pekerja dan majikan. PK ini bisa dijadikan landasan untuk mengajukan penuntutan ke pengadilan ketika terjadi wan prestasi dari pihak majikan. Jadi pengurus hak BMI tidaklah selalu berjalan mulus. Tidak jarang petugas harus bersitegang dengan pengguna jasa atau majikan untuk mencapai kesepakatan. Bahkan kalau kasusnya bergulir hingga pengadilan, proses penyelesaiannya pun bisa berbelit-belit. Namun demikian, yang namanya hak seberapapun nilainya tetap harus diperjuangkan meskipun banyak tantangan.
ujar Kojen RI Jeddah Eko Hartono pada suatu kesempatan. Jadi teman-teman, intinya kalau paspor habis ya harus memperpanjang. Kalau kontraknya udah selesai, sudah finish, juga harus memperpanjang ke KJRI ya, jangan menjadi PMI ilegal. Selain membantu hak gaji seorang PMI, KJRI Jeddah juga menangani kasus 5 ABK dan memberikan bantuan sembako. Tim Yanlin, Konsulat Jenderal RI KJRI Jeddah, mendatangi 5 pekerja migran Indonesia PMI yang bekerja sebagai anak buah kapal pada sebuah perusahaan di Jeddah. Kehadiran tim Yanlin di tempat kerja 5 ABK tersebut adalah untuk menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan kepada KJRI Jeddah. 5 ABK tersebut mengadukan permasalahan gaji yang ditunggak perusahaan dengan rentang waktu bervariasi. Dari 8 bulan hingga setahun. Tidak hanya itu saja, pihak perusahaan juga tidak memasok logistik selama kapal sandar di pelabuhan. Kepada tim Yanlin, para ABK tersebut memohon bantuan mediasi dengan pihak perusahaan agar gaji dan hak lain mereka segera diselesaikan secara penuh dan dipulangkan ke tanah air. Saya minta berhenti bekerja dan dipulangkan ke Indonesia, tetapi dari manajemen menjanjikan bahwa semua gaji nanti akan dikirim ke Indonesia. Saya hanya disuruh tanda tangan authorization letter, namun saya tolak karena saya tidak percaya. Saya minta gaji saya dibayar di Saudi sebelum terbang ke Indonesia, tulis Hendri Sape Boli dalam pengaduannya kepada KJRI Jeddah. Nah ini bener guys, tuntut hak kalian sebelum pulang ke tanah air. Jadi selesaikan semua permasalahan dengan perusahaan. Ntar udah pulang ke tanah air malah kena modus, uang nggak dikirimkan. Nggak mungkin kan kita terbang lagi ke Arab Saudi. Dalam laporannya, pria asal Makassar, Sulawesi Selatan ini meminta bantuan KJRI Jeddah untuk mengurus hak-haknya. Saya minta kepada perusahaan untuk menghadirkan seseorang yang dapat dipercaya untuk menerima gaji saya. Meskipun perusahaan berjanji bertanggung jawab untuk mengirimkan gaji kepada saya tidak percaya. Saya hanya bisa percaya kepada instansi resmi seperti KJRI, sambung Hendri yang sudah 3,5 tahun bekerja sebagai operator kapal tunda. Senada dengan Hendri, rekan sekerjanya atas nama Fatul Muin juga mengaku sudah setahun tidak menerima gaji. Pria asal Jakarta ini menuntut agar visanya tidak diperpanjang dan segera dipulangkan ke Indonesia. Konsul Jenderal atau Kojen RI Jeddah Eko Hartono memerintahkan tim Yanlin agar terus mengawal kasus ini dengan menyiapkan beberapa langkah atau opsi penyelesaian, antara lain mendatangi pihak manajemen perusahaan dan bernegosiasi. Bila perlu kita layangkan surat penuntutan kepada instansi berwenang bila tidak ada etiket baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya, ucap Kojen. Sejauh ini, tim Yanlin telah 2 kali mendatangi para ABK tersebut dan melakukan pembicaraan dengan manajemen perusahaan. Dari hasil pembicaraan pada 12 Oktober 2020 lalu, tim Yanlin memperoleh komitmen dari pihak perusahaan untuk mencari solusi dan akan memprioritaskan penyelesaian tunggakan hak gaji bagi seluruh WNI ABK dalam 1 minggu ke depan. Alhamdulillah, terima kasih kepada KJRI yang telah peduli kepada WNI ataupun PMI yang ada di Arab Saudi. Informasi terakhir dari kami hari ini guys, yaitu tentang G2G ke Korea. Ada pengumuman pelaksanaan ujian EPS topik dan juga skill test CBT umum di sektor manufaktur tahun 2020. Ini info dari BP2MI. Untuk informasi selengkapnya, lebih detailnya teman-teman bisa akses di link berikut ini. Ini link aku taruh di deskripsi ya guys. Terus silahkan dibaca dan dipahami dengan baik. Informasinya telah dijelaskan secara lengkap dan juga detail.
Tempat ujiannya ini yang pertama di UPT BP2MI Jakarta dengan alamat Jalan Pengantin Ali nomor 71 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dekat Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Yang kedua UPT BP2MI Semarang, Jalan Kali PP 364, Pudak Payung, Semarang, Jawa Tengah. Buat teman-teman semuanya sobat migran yang akan mengikuti ujian, semoga sukses dan lulus ya guys. Jangan lupa berdoa dan juga belajar, dan yang paling penting jaga selalu kesehatannya. Semangat guys. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.